Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Indonesia berperan aktif dalam organisasi PBB, OKI, APEC, ASEAN, dan UNESCO. Pembahasan pertama yaitu organisasi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam organisasi PBB, Indonesia menjadi anggota ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Indonesia secara resmi menjadi anggota sejarah berdirinya PBB kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda di KMB. Peran Indonesia dalam PBB yang pertama, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda atau pasukan Garuda Konga ke wilayah-wilayah konflik. Hal ini adalah bentuk kontribusi Indonesia di bawah naungan tujuan organisasi PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, Indonesia memberikan bantuan pangan ke Ethiopia saat dilanda kelaparan pada tahun 1985. Bantuan pangan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Ulang Tahun FAO ke-40. Indonesia terpilih sebanyak 3 kali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau DKPBB. Indonesia terpilih pertama kalinya pada periode 1974 hingga 1975. Indonesia kemudian terpilih untuk kedua kalinya pada periode 1995 sampai 1996. Terakhir, Indonesia terpilih kembali untuk ketiga kalinya pada periode 2007 hingga 2009. Indonesia mencatat prestasi di International Law Commission (ILC) atau Komisi Hukum Internasional PBB dengan terpilihnya mantan Menlu Mokhtar Kusuma-Atmaja. Ia terpilih sebagai anggota ILC untuk periode 1992 hingga 2001. Indonesia kembali mencatat prestasi di ILC dengan terpilihnya Duta Besar Nugroho Wisnumurti sebagai anggota ILC periode 2007 hingga 2011. Ia terpilih setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia. Indonesia 2 kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM. Pertama adalah saat Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia terpilih kembali pada periode 2007 hingga 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Indonesia selalu menempatkan wakil tetap RI di PBB semenjak aktif menjadi anggota PBB. Yang kedua, organisasi OKI. OKI merupakan organisasi internasional dengan 57 negara anggota. OKI berdiri di Rabat, Maroko pada 25 September 1969 dalam pertemuan pertama para pemimpin dunia Islam. Hal ini terjadi sebagai reaksi dari peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. OKI berubah nama dari Organisasi Konferensi Islam menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada 28 Juni 2011. Peran Indonesia dalam OKI diantaranya adalah Indonesia menerima mandat sebagai ketua dari Komite of Six. Indonesia berdiri memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front atau MLF dengan pemerintah Filipina pada tahun 1993. Indonesia mendukung pelaksanaan OIC 10-Year Plan of Action dalam konferensi tingkat tinggi pertama di OKI di Senegal. Indonesia mendorong negara-negara Islam untuk memperhatikan konflik antara Palestina Israel dan mencari jalan keluar atas konflik tersebut. Indonesia mendorong Islamic Development Bank dan Sekretariat OKI untuk menggerakkan daya lainnya sebagai upaya pelaksanaan OIC Strategi Health Program of Action. Ketiga, organisasi APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Sejarah pembentukan APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation adalah forum kerjasama ekonomi yang terdiri dari 22 negara anggota yang tersebar di seantero benua Asia dan wilayah lingkar Samudra Pasifik. APEC berdiri pada bulan Januari 1989. Hingga kini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota negara APEC yang salah satunya adalah Indonesia. Setiap anggota APEC disebut ekonomi karena setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi dan bukan sebagai negara.
Selain manfaat APEC bagi Indonesia dan manfaat APEC bagi anggotanya, terdapat beberapa peran Indonesia dalam APEC, yaitu Indonesia menjadi ketua dan tuan rumah KTT ke-21 APEC yang bertemakan Resilient Asia Pacific Engine of Global Growth. Indonesia menjabat sebagai ketua APEC periode 1994. Posisi tersebut mengizinkan Indonesia untuk lebih banyak berpartisipasi dan mempengaruhi arah kebijakan di dalam APEC. Pada masa kepemimpinan Indonesia, APEC berhasil melahirkan deklarasi bernama Bogor Declaration dan Bogor Goals. Indonesia adalah tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi APEC 1994. Sebanyak 18 pemimpin negara sebagai anggota APEC hadir pada KTT tersebut. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai sorotan dunia sehingga menjadikan potensi pariwisata Indonesia menjadi disebarluaskan. Indonesia menjadi negara yang mendorong terbentuknya ACOTEX di dalam dunia kerjasama ekonomi Asia Pasifik pada KTT APEC 15 November 1994. ACOTEX Economy and Technical Cooperation yang merupakan salah satu pilar utama membangun ekonomi dalam konteks APEC. Terbentuknya ACOTEX dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik yang berkelanjutan dan meratap, sehingga mengurangi kesenjangan. Keempat, organisasi ASEAN, Association of East Asia Nations. Peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi dan geopolitik bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pangan, diantaranya Indonesia mendapat kepercayaan untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi ASEAN KTT ASEAN ke-1 yang dilaksanakan di Bali pada 23 hingga 24 Februari 1976. Pada KTT ke-1 terdapat kesepakatan tentang pembentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta dengan sekretaris jenderal pertama yakni H.R. Darsono. Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-9 yang dilaksanakan di Bali pada 7 hingga 8 Oktober 2003. Pada KTT tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan ASEAN Community yang mencakup bidang sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Indonesia kembali menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ke-18. KTT tersebut dilaksanakan di Jakarta pada 4 hingga 8 Mei 2011. Indonesia menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ke-19 yang dilaksanakan di Bali pada 17 hingga 19 November 2011. Pada KTT ini disepakati tentang kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN selalu berusaha menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Misalnya Indonesia menjadi penengah konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987 hingga akhirnya pada tahun 1991 dalam konferensi Paris. Kedua negara yang berkonflik menyepakati perjanjian damai. Yang terakhir adalah organisasi UNESCO. UNESCO didirikan oleh PBB sebagai badan khusus untuk mendukung perdamaian dan keamanan melalui pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan budaya. UNESCO didirikan pada 16 November 1945 sesuai konstitusi UNESCO dari hasil sidang umum UNESCO ke-1. Indonesia menjadi anggota UNESCO pada 27 Mei 1950. Peran Indonesia dalam UNESCO diantaranya adalah Indonesia mengatasi kesulitan finansial yang dialami UNESCO melalui program IFID atau Indonesia Funds in Trust. Langkah UNESCO untuk menerima Palestina sebagai anggotanya menyebabkan Amerika Serikat menghentikan pembayaran kontribusi negaranya. Indonesia terpilih sebagai anggota Badan Eksekutif UNESCO untuk periode 2017 hingga 2021. Hal ini merupakan bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam UNESCO.